Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa ada 7 saham di sektor finance, bank-bank second liner. Yang pertama BJTM, kedua BJBR, ketiga BRIS, keempat Agro, kelima BBKP, keenam BNGA, dan ketujuh bank. Kita langsung saja ke saham pertama. Ada BJTM yang di hari ini ditutup naik 2,17% ke harga 705. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BJTM malah didistribusi ya oleh retail, tapi yang distribusi Indo Premier dan YP. Yang nampung nih Citigroup, DR, BK, AK. Jadi top 5-nya broker asing. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BJBR akhirnya breakout juga atau kembali ke 700 seperti analisa saya sebelumnya ya. Kemungkinan ya harus mempertahankan daerah 680 sampai 675. Jadi low-nya hari kemarin itu ada di 680 dan akhirnya breakout. Dan juga BJTM akhirnya breakout dari pola Pauline West-nya. Volume lumayan meningkat. MACD juga membantu Golden Cross dan masih bullish divergent. Indikator naik, sahamnya turun. Untuk konfirmasinya saya akan lebih aman kalau BJBR ini sudah di atas 720, di atas EMA 200-nya. Tapi dengan kondisi seperti ini, sepertinya tetap BJTM besok dan minggu depan lanjut naik. Dan harusnya juga nanti BJTM itu support kuatnya akan di daerah 700. Jadi sudah naik, nggak ke bawah lagi. Harusnya seperti itu pergerakannya. Kalau dilihat juga market kembali bullish. Jadi seperti itu. Nah, jadi untuk BJTM besok, kalaupun naik ya dia akan mencoba ke arah 720 sampai 725 ini aja lah. Jadi seperti itu. Untuk BJTM potensinya besok tetap arahnya naik ke 720. Untuk BJTM semoga aja BJTM ini benar-benar konfirmasi kembali bullish. Jadi target saya masih bisa dicapai ya ke 800 sampai 880 akhir tahun. Seperti itu untuk BJTM. Kita langsung saja ke saham kedua. Ada BJBR yang hari ini juga naiknya cukup signifikan 4,45% ke harga 1290. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya BJBR diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Teknikal, BJBR akhirnya breakout dari area konsolidasinya 1280 dan tutupnya di 1290. Jadi cukup menarik kalau sesuai teori dari neckline ke bottom itu naiknya harusnya sama ya sekitar 1350 sampai 1400. Dan BJBR bisa dikatakan ini dia breakout, semoga nggak false. Kalau nggak false besok dia lanjut naik ya 1280 bisa jadi support sekarang ya untuk kedepannya 1200. Jadi kalau BJBR ini breakdown dari 1280 cut loss saja udah, tapi nunggu besok lihat kondisi market dulu. Kalau mau coba spekulasi buy lihat besok. Kalau dia besok rebound dan tutup di atas 1300 bisa spekulasi buy di hari Senin dan trading plan-nya ya cut loss kalau kembali breakdown 1280. Dan target selanjutnya kalau BJBR ini confirm breakout ya ke area sideway-nya 1400. Jadi target kenaikan untuk BJBR. Jadi seperti itu. Dari harga sekarang dia harus naik sekitar 110 poin. Ya lumayan tinggi ya. Sekitar 9,46% dan cut loss saja kalau jebol 1280 bisa cut loss di 1240. Kalau mau coba spekulasi buy di harga sekarang, yang penting kalau besok dia false breakout atau kembali turun ya cut loss di 1245. Bisa seperti itu juga. Ya kalau yang berani ngambil resiko, coba aja spekulasi buy besok di harga penutupan hari ini. Cut loss kalau breakdown atau tutup di bawah 1240 atau 1250. Seperti itu. Dan target selanjutnya ya tadi 1300 sampai 1350 sampai 1400. Indikator MACD juga mengarah ke atas membentuk golden cross, bar chart di atas 0 juga terbentuk. Volume lumayan meningkat yang signifikan ya hari ini. Jadi saya rasa masih bisa lanjut untuk
BJBR besok. Kita langsung saja ke saham ketiga. Ada Breeze yang hari ini ditutup naik tipis 0,38% ke harga 2.580. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Breeze diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Breeze masih menarik. Breeze masih di dalam uptrend channelnya. Kalaupun dia koreksi besok paling retest 2.480, ya harus turun sekitar 3-4%. Tapi kalau dengan kondisi seperti ini, kalau saya lihat ada peluang besok kembali rebound. Kalau mau coba spekulasi buy, tapi ini disclaimer on ya, karena targetnya ke 3.000. Untuk Breeze, cut loss saja kalau jebol 2.500 nih. Bisa cut loss di 2.400 atau 2.390. Dan target profitnya terdekat 2.800, itu sekitar 8%. Dan bisa sampai 3.000, 16%. Tadi cut lossnya sekitar 7%. Jadi risk rewardnya 1:1. Kalau ke 2.800 saja kan 8%. Cut lossnya tadi sekitar 7-8%. Jadi seperti itu kalau mau, atau nawar kalau besok Breeze kasih koreksi sedikit, bisa buy, tetap cut lossnya tadi di berapa tadi? Di 2.380 atau 2.390. Harusnya Breeze ini sudah kompim karena sudah 2 candle di atas. Kalaupun dia koreksi ya, kalau mau uptrend ya harusnya dia retest doang. Ini 1480 sampai 1470 dia mantul lagi karena targetnya masih bisa sampai 3.000. Tapi terdekat dulu aja 2.800. Nah, jadi seperti ini. Untuk Breeze, kalau saya ya kalau besok dikasih koreksi sedikit saya coba masuk. Kalau dia ternyata terus koreksi ya cut loss. Kalau jebol support. Indikator MACD juga masih mengarah ke atas, masih membentuk golden cross. Bar chart di atas 0 juga terbentuk saat koreksi 2 hari. Volume Breeze juga kecil, dan juga Breeze ini memang membuat candle anomali tapi cukup aman. Jadi besok, kalau besok dia rebound jadi positif bakal lanjut. Tapi kalau dia koreksi dulu ya tetap ada potensi lanjut asal jangan jebol 2.500. Kalaupun koreksinya ya harus retest saja 2.500 terus mantul lagi ke atas. Jadi seperti itu. Untuk Breeze, kita langsung saja ke saham keempat. Ada Agro yang hari ini ditutup terkoreksi tipis 0,9% ke harga 2.200. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Agro sedikit didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Agro apakah masih menarik? Masih bisa. Kalau saya lihat ini dia nih supportnya bisa ditarik sini karena ini berapa kali di retest nih. Cuman belum bisa konfirmasi, masih perlu hati-hati nih. Dia retest, ini dia retest 2 kali. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Kalau mau coba cut loss ketat, jebol 2.200, bisa cut loss di 2.170 ya boleh aja cut loss aja kalau jebol. Ya cut lossnya bisa di 2150 atau 2140, itu sekitar 2,3%, dan target profitnya terdekatnya aja 2.300, 4,5%. Jadi menarik juga risk rewardnya sampai bisa ke 2.409. Tadi cut lossnya 2.130 sampai 2.140, itu 2,67%. Jadi menarik, yang penting mau disiplin cut loss. Bisa nggak pakai cut loss? Toleransinya 2.000. Kalau sampai jebol 2.000 ini cut loss. Seperti itu aja strateginya ya. Nih cut lossnya lumayan besar nih, 12%. Tapi karena Agro ini masih uptrend, harusnya ya kalaupun dia membuat swing low-nya, dia akan mendekati EMA 20-nya, garis ungu ini. Ya ungu ini kan dia nanti naik ya di sekitaran 2050, 2040 nih mungkin ada pantulan kalau besok ternyata Agro melanjutkan penurunan. Jadi seperti itu. Indikator MACD membentuk kembali dead cross, tapi nggak masalah karena masih sangat tinggi dan jauh dari perbatasan garis nol. Menurut saya masih bakal lanjut Agro. Jadi seperti itu. Untuk Agro, kalau dilihat juga masih sangat tajam ya. EMA 20-nya masih sudut kemiringannya lebih dari 45 derajat. Kita langsung saja ke saham kelima. Ada BBKP yang hari ini naik tipis 1,5% ke harga 406. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBKP sedikit diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBKP masih perlu kesabaran, tapi BBKP terus naik. Low-nya juga terus naik.
naik, jadi tetap ada peluang dia breakout dari pola descending triangle-nya ini. Ya, ini dia sempat nyentuh 420 hari ini namun gagal ya karena memang cukup kuat. Itu juga ada resisten minor. Ini kan terlihat sekitaran 420 nih, 420 422. Jadi kalau besok dia mampu breakout 420 dan tutup di atas 422, peluang bagus untuk BBKP ya. Yang punya dari bawah tetap hold aja, sabar, arahnya potensi ke atas, kan market bullish. Jadi yang penting yang beli BBKP ini dari harga 400 sampai 395 hold aja. Pokoknya kalau jebol 390 atau 392 cut loss. Tapi dengan kondisi seperti ini harusnya BBKP minggu ini dan minggu depan lanjut naik kembali, akan uji resisten terdekatnya di 420. Indikator MACD membentuk golden cross, bar chart di atas 0 juga makin tinggi, volume meningkat walaupun belum signifikan. Lihat besok dan hari Senin, kalau dia bisa tutup di atas 420 cukup bagus untuk BBKP ya. Yang penting sabar, yang pegang dari di bawah tuh hold aja terus, jangan tergiur sama saham yang lain naik dan jual saham BBKP ya. Karena kalau Bapak Ibu sudah beli saham selama masih di area trading plan ya, kalau bisa di hold, kecuali Bapak Ibu memang punya peluang yang sangat menurut Bapak Ibu bagus ya, boleh juga dijual ya, tergantung masing-masing. Tapi kalau saya akan tetap hold selama dia nggak jebol ini ya. Kalau punya BBKP nggak jebol dari 400 sampai 396. Kita langsung saja ke saham ke-6, ada BNGA yang hari ini ditutup di harga 970 sama harga penutupan pada hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BNGA didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BNGA hari ini memang dia gagal breakout 980 sampai area 1000, tapi nggak masalah menurut saya karena koreksinya juga volume kecil. Kalaupun besok lanjut koreksi ya harusnya nggak jebol 950. Jadi yang mau coba trading cepat, fast trade, ya coba aja spekulasi baik kalau besok BNGA koreksi ke daerah 960 atau 955, dan kalau jebol 950 cut loss saja, bisa seperti itu, atau tunggu sekalian di sini aja ya. Terlalu ngeri juga kalau di 950 ini nih. Kalau dilihat histori sebelumnya di 940 jangan dijebol nih. Jadi untuk Bapak Ibu ya coba aja antri buy atau coba spekulasi buy kalau dikasih koreksi ke 960 sampai 940. Cut loss kalau jebol 940 bisa cut loss di 920 atau 925. Jadi seperti itu. Dan BNGA juga cukup menarik. Dia juga akhirnya setelah breakout dari pola falling wedge-nya, dia sempat retest sekali terus akhirnya dia rebound. Dan juga dia ini kan bisa terindikasi double bottom. Nih bottomnya ya. Ini neckline-nya. Nah, jadi dengan kondisi seperti ini ya kalau mau aman ada pembalikan arah atau reversal harus confirm breakout di 1000. Target selanjutnya 1080 dan 1160 kalau melihat historis sebelumnya. Ini kan seperti ini. Ini kalau dihapus resisten minornya di 1080 kan terlihat dari Desember 2020 dia support kuatnya ada di 1000 sampai 980. Jadi tinggal nunggu minggu depan kalau BNGA confirm breakout 1000 bakal rally ke atas. Yang penting sabar dan tetap hold sahamnya selama di atas 1000 sampai 980. Target BNGA kalau confirm breakout 1000 itu histori sebelumnya 1160. Seperti itu untuk BNGA. Kita langsung saja ke saham terakhir. Ada bank yang hari ini ditutup naik tipis 0,31% ke harga 3.230. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BANK didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BANK juga masih menarik. Dia masih mempertahankan supportnya 3.200 yang berapa kali di rejectnya, dan kalau saya lihat ada potensi rebound besok atau hari Senin. Tapi kalau besok dia tetap tutup di bawah 3.200, ada peluang ke 3.000 dulu untuk BANK. Kan kalau ditarik dia masih dalam uptrend channelnya, dia tidak pernah membuat low baru, low-nya selalu naik. Nih ya, seperti ini. Nah, jadi yang penting kalau mau coba spekulasi buy di harga sekarang, jebol 3.200 cut loss saja. Dan target terdekat untuk BANK ini 3.400 sampai 3.600. Nah, untuk BNK ini akan bagus kalau sudah breakout dari 3.600. Bahkan rally lebih tinggi dia. Targetnya belum ada ini ya, tarik dengan Fibo.
Target selanjutnya bisa sampai 4.580 target kenaikannya kalau Kompim breakout dari 3.600 untuk BNNK. Tapi ini disclaimer on, kalau mau coba spekulasi buy ya jebol 3.200, cut loss saja bisa cut loss di 3.150 atau 3.140, nanti buyback aja sekalian di bawah. Jadi menurut saya strategi seperti itu kalau saya ya lebih untung daripada saya tahan nunggu di bawah atau upperstone di bawah. Tapi tergantung lagi masing-masing, sesuaikan dengan profil resiko masing-masing, mana nyamannya aja. Ada yang nyaman hot sahamnya walaupun plotting besar tapi nanti berbalik arah, ada juga yang nggak tahan. Seperti saya nggak tahan, saya akan cut loss dulu, nanti buyback di bawah. Saya seperti itu ya, tapi nggak harus sama, jadi tergantung masing-masing. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti saya pilihkan saham-sahamnya dan buatkan trading plannya beserta chartnya, dan juga akan diulas kembali di malam harinya. Free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap semangat, semoga bisa terus cuan.